Halo, salam bahagia. Pada kali ini saya akan mengerjakan modul 1.3.A.9, yaitu koneksi antar materi visi guru penggerak. Di sini saya akan mengaitkan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Dengan Bapak fasilitator saya yaitu Bapak Rifai MPD, dengan Ibu pengajar praktik saya Ibu Arnauli Tamba, dan calon guru penggerak Jamin Purba. Pendidikan adalah usaha menuntun segala kekuatan kodrat alam dan zaman yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka peran guru adalah menuntun dan menumbuh kembangkan anak menurut kodratnya dan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kemudian dalam melakukan pendidikan di dalam kelas, guru penggerak melakukan prinsip perubahan asas trikon, yaitu continued, konvergensi, dan konsentris. Dan hal-hal yang berubah yaitu budi pekerti, cipta, rasa, dan karsa. Pendidikan itu hanya bisa menuntun, namun faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak sangat besar. Seorang guru penggerak harus mampu memunculkan motivasi dalam dirinya untuk membuat sebuah perubahan, baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Dalam melaksanakan untuk mewujudkan visi, seorang guru penggerak mampu senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri serta pihak lain. Kemudian, guru penggerak juga harus mampu membangun kerjasama yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Sebagai contoh, orang tua murid dan komunitas-komunitas seperti MGMP maupun komunitas yang lainnya dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ia juga harus mampu memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna untuk mengatasi permasalahan-permasalahan demi mewujudkan visi guru penggerak. Maka dari itu, segala sesuatu yang dilakukan oleh guru demi mewujudkan visi, ia harus mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Dalam perwujudan visi, seorang guru penggerak hendaknya berperan sebagai pemimpin pembelajaran dan menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak. Seorang guru penggerak memiliki peran untuk dapat mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, memimpin pengembangan sekolah, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Peran ini memunculkan harapan bahwa ada hal yang besar yang diharapkan dapat dicapai di masa depan. Hal besar itulah yang dimaksud dengan visi. Salah satu tujuan visi yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Target capaian seorang guru penggerak adalah dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik agar dapat mencapai keselamatan
dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sekolah, seorang guru penggerak harus dapat menggerakkan diri dan lingkungannya agar dapat mencapai sebuah perubahan yang dapat meningkatkan mutu peserta didik yang selalu menerapkan elemen-elemen profil pelajar Pancasila dalam hidup sehari-hari. Yang menjadi visi murid impian saya yaitu mewujudkan murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, gotong royong, kreatif, dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma yang dipakai untuk mencapai tujuan. Paradigma tersebut adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif berfokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Di sekolah, inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nantinya, kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah dan visi setiap warga sekolah. Di dalam bahasa Indonesia, inquiry apresiatif diterjemahkan sebagai bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Penerapan inquiry apresiatif di sekolah dengan prakarsa perubahan menciptakan budaya literasi murid. Dimulai dengan buat pertanyaan. Apa yang dapat saya lakukan agar tercipta budaya literasi murid? Di sini akan saya lakukan mengidentifikasi kekuatan di sekolah, menjelaskan manfaat literasi bagi murid, menciptakan lingkungan yang mendukung, memotivasi dan mendukung literasi yang diinginkan murid atau yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Apa tujuan dan manfaat literasi bagi murid? Yang pertama, mengembangkan budi pekerti, mengembangkan pengetahuan, mengembangkan soft skill dan hard skill siswa atau murid. Yang ketiga adalah gali mimpi. Bagaimana gambaran murid yang menerapkan budaya literasi? Gambaran murid yang menerapkan budaya literasi, ia berakhlak mulia, dapat bekerja sama dengan sukarela. Murid lebih kritis, analitis dalam berpikir dan bertindak, terbuka dengan hal baru, dapat menghargai budaya orang lain, kreatif, penuh dengan inovasi baru. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Apa yang saya lakukan agar berhasil menciptakan budaya literasi pada murid? Yang pertama, membuat perpustakaan digital, membuat kegiatan resum buku yang inovatif dan kreatif, membuat kegiatan diskusi yang membangun, dan melakukan refleksi terhadap apa yang telah dan akan saya lakukan berikutnya. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Apa saja tahapan yang akan mendukung tercapainya budaya literasi murid? Yang pertama, saya akan mengkomunikasikan kepada pimpinan. Pimpinan di sini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, dan jajarannya, rekan guru, dan murid, serta kepala perpustakaan. Berikutnya, mengumpulkan materi literasi yang berpihak pada murid. Selanjutnya, menyusun jadwal kegiatan. Perbandingan hasil penerapan sebelum Bagja dan setelah Bagja. Sebelum Bagja, murid tidak aktif, pembelajaran berpusat pada guru. Setelah Bagja, murid lebih mandiri, murid menjadi reflektif, murid dapat bergotong royong, murid berakhlak mulia, dan murid
lebih kritis dan analitis.